Tasabbub, nyari sebab untuk kita dapat rezeki itu sunnah. Dagang, bercocok tanam, kemudian ternak atau di laut. Pokoknya nyari rezeki, nyari sebab rezeki itu hukumnya sunnah. Allah bilang wa kulu min famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Jalanlah di berbagai belahan bumi, belahan dunia, dan makan dari rezekinya. Cari rezeki itu di bumi. Ulama mengatakan sunnah tuh. Sunnah hukumnya nyari rezeki. Makanya Nabi SAW bilang apa? Man amsaka lan min amali yadih amsa maghfuran lah. Siapa orang, ini kabar gembira nih buat yang lelah letih, kabar gembira buat gojek-gojek, kabar gembira buat yang dagang-dagang, kabar gembira yang lagi berusaha pagi-pagi, jam 7 pagi, jam 6 pagi udah keluar dari rumahnya buat nyari nafkah buat anak istrinya dari yang halal. Dengar kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amsaka lan min amali yadi amsa maghfuran lah. Siapa orang yang di sore hari dia dalam keadaan lelah karena amaliyadi, karena usaha dengan tangannya, lelah di sore hari, capek, lelah, letih karena usaha tangannya, amsa maghfuran lah, maka dia datang sore hari dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi sallallahu alaihi wasallam wal hadi was sahbi amma ba'd. La ilaha illallah. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama, Ustadzana al-Fadil Al-Habib Ahmad bin Mahdar bin Hussein Ibn al-Imam al-Qutub Abdullah bin Mahsin al-Attas beserta segenap keluarga besarnya, begitu juga para habaib, khususnya Al-Habib Muhammad bin Mustafa bin Ali bin Ja'far al-Saggaf, dan semua tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para habaib kita, para ulama kita, guru-guru kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada kesempatan kali ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang punya hajat Allah kabul hajat-hajatnya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan kajian tafsir surat Al-Mulk. Kita sampai kepada firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih. Innahu alimun bidhati sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Huwal ladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhin nushur. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير
ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. صدق الله العظيم. La ilaha illallah. Kita melanjutkan kajian tafsir surat Al-Mulk. Kita sampai kepada ayat ke-12, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Kata Allah Ta'ala, ini kabar gembira nih buat orang-orang yang enggak bermuka dua. Kadang-kadang orang bermuka dua. Kalau di depan orang kelihatan alim soleh, di depan orang alim soleh, begitu sendirian keluar setannya ketika nggak ada yang lihat. Itu muka dua namanya. Depan manusia begini, ketika nggak ada manusia, hanya depan Allah Ta'ala, lain lagi ceritanya. Allah puji orang-orang yang nggak bermuka dua. Innal ladzina yakhshawna rabbahum, sesungguhnya mereka-mereka yang yakhshawna rabbahum, yang takut sama Allah Ta'ala, nggak maksiat bil ghaibi, ketika dalam keadaan ghaib, nggak ada yang lihat, ketika dia sendirian, HP di tangan, otak banyak, internet kencang, di kamar sendirian, nggak ada yang lihat, cuma antara dia sama Allah doang tuh. Jejak bisa dihapus, histori bisa dihilangin, sendirian, nggak ada orang tuh. Dorongan hawa nafsu, ayo buka ini, ayo buka itu, ayo buka ini, ayo buka itu. Tapi dia ingat firman Allah Ta'ala, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi, sesungguhnya yang mereka takut, mereka yang takut dengan Tuhannya bil ghaib, ketika sendirian, nggak ada orang yang melihat. Apa yang didapatkan oleh mereka ya Allah ya Rabb? Orang-orang yang nggak bermuka dua itu ya Allah, yang setia denganmu ketika nggak ada orang yang melihat ya Allah. Lahum maghfiratun, mereka yang pertama akan dapat ampunan Allah, wa ajrun kabir, dan mereka akan mendapat ganjaran besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Azim, azim, azim. Orang kalau betul-betul sadar khauf min Allah Ta'ala, azim, luar biasa. Khususnya itu teruji ketika sendirian. Kalau di hadapan orang alim ya nggak usah kaget. Bisa jadi alimnya dia depan orang, baiknya dia depan orang karena pengen reputasinya baik. Tapi kalau udah ketika sendirian, di situ baru teruji tuh. Bener nggak dia betul-betul takut sama Allah? Apa cuma topeng aja di hadapan manusia? Kalau benar-benar karena memang takut sama Allah, dia ninggalin maksiat ketika sendirian, lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Dia dapat maghfirah, ampunan dari Allah dari segala dosa-dosa yang pernah dia lakukan, wa ajrun kabir, dan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah golongkan kita termasuk orang-orang ini. Amin ya rabbal alamin, ya rabbal alamin. Kemudian ketika itu Sayyidina Abdullah bin Abbas cerita, ya, ketika itu ada orang-orang musyrikin, mereka ngina-ngina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang musyrikin ngina-ngina Rasulullah, mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi dikabarin sama malaikat Jibril. Nabi dikabarin bahwasanya orang-orang musyrik menghinamu di belakangmu. Dan orang musyrik ini satu sama lain, qala ba'dhum li ba'd asirru qaulakum hatta la yasma' ilah Muhammad. Fa akhbarahu Allah annahu la takhfa alaihi khafiyah. Itu orang-orang musyrik dengan kebodohan mereka satu sama lain bilang, kalau ngina Muhammad jangan kencang-kencang, pelan-pelan, supaya Tuhannya kagak denger. Dipikir Tuhannya bukan maha mendengar. Jadi orang musyrik begitu tuh, ngobrol ngina Nabi, Nabinya nggak dengar, pelan-pelan, biar Tuhannya kagak denger. Kalau kencang-kencang nanti Tuhannya denger. Dipikir Allah kagak denger. Langsung Allah turunkan firman Allah Ta'ala, ya, wa asyrru qaulakum aw ijharu bih. Lu mau pelanin suara lu mau kencengin, innahu alimun bidatis sudur. Allah tahu. Jangankan yang pelan, yang dalam hati Allah tahu.
Allah tahu yang dalam hati, yang terlintas, yang terbesit di hati kita, yang ada dalam pikiran kita. Jangankan suara yang disembunyiin, dipelanin, bisik-bisik, dalam hati yang nggak diungkapin, Allah tahu atau tidak? Tahu. Ya musyrikin, ya juhal, ya orang-orang bodoh, orang-orang musyrik, kau pikir Allah nggak dengar apa yang kau sampaikan sehingga mau pelan-pelan supaya Allah nggak dengar? Wa asirru qaulakum aw ijharu bih. Kata Allah, kencengin, pelanin, terserah, kata Allah. Innahu alimun bidatis sudur. Allah Ta'ala tahu apa yang terbesit di benak-benak, di dada-dada manusia. Allah Maha tahu sehingga nggak ngaruh. Nah, dia mau kencang, mau pelan, nggak ngaruh. Allah Maha tahu ya ikhwan. Kemudian Allah Ta'ala lanjutkan, ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Boro-boro cuma dengerin doang. Ala ya'lamu man khalaqa, dia nggak tahu siapa yang nyiptain. Ada langit, ada gunung, ada gurun, ada lautan. Ala ya'lamu man khalaqa, dia nggak tahu siapa yang nyiptain. Sampai dia mau nyembunyiin suaranya supaya Allah nggak dengar, nggak sadar dia. Siapa yang nyiptain darahnya sehingga bisa mengalir, jantungnya sehingga bisa berdetak, otaknya sehingga bisa berpikir, lisannya sehingga bisa berkata-kata, matanya sehingga bisa ngelihat. Siapa yang nyiptain itu semua? Allah. Allah. Huwal latiful khabir. Allah itu maha latif. Latif, Allah itu maha latif. Khabir, Allah itu maha mengetahui. Latif ini apa ya? Aneh belum dapetin terjemahan yang tepat untuk kata-kata latif. Latif itu lebih dari sekedar lembut. Kalau diartikan lembut, kata-kata lembut itu nggak bisa betul-betul mengcover terjemahan kata-kata latif. Anda kira kata-kata latif itu termasuk kata-kata dalam bahasa Arab yang belum tercover terjemahannya. Belum ada kata-kata yang bisa mengcover. Karena latif itu apa ya? Kita ini bisa hidup lancar-lancar aja nih berkat sifat lutufnya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berjalan, kita bisa melek berkat sifatnya lutuf Allah taala. Kalau Allah nggak latif sama kita, urat di mata kita digeser dikit aja, kelar hidup ente. Kalau Allah nggak bersifat lutuf sama kita, ini tenggorokan disumbat aja ketika makanan masuk, selesai hidup ente, beres sudah. Kalau Allah nggak bersifat lutuf sama kita, angin, mau buang angin disumpel nggak keluar tuh angin, atau buang air nggak keluar, kelar hidup ente. Kenapa kita bisa jalanin hidup dengan nikmat, semuanya bisa enak? Karena sifat latifnya Allah Subhanahu. Anta latiful lutafa wa huwa hasbi wa kafa. Latif, Allah ini latif, Allah lembut sama kita luar biasa. Sayang banget Allah sama kita. Kalau Allah nggak latif, bayangin kita naik mobil tuh roda berputar, mesin berputar. Begitu Allah mau bannya tahu-tahu copot, hilang tuh ban mobil, terbalik jungkir balik, bisa enggak? Tapi alhamdulillah kita jangan kemana-mana, lancar-lancar aja, baik-baik aja. Itu karena kita dapat sifat latifnya Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah jauh-jauh ketika proses melahirkan. Itu ibu-ibu yang ngelahirin normal, ibu-ibu tahu tuh. Kalau ngelahirin bayi dalam keadaan normal, bayi, ya Allah, bayi itu palanya ubun-ubunnya lembek apa kagak tuh? Lembek. Makanya kalau ada bayi ubun-ubunnya hati-hati, jangan sampai kecolok sama kakaknya. Bahaya tuh. Bisa jebol tuh ubun-ubun bayi. Lembek palanya, lembek badannya masih lemah. Itu pas ngelahirin. Kadang-kadang ya Allah, bisa kuat dia ngelewatin jalur yang sempit. 9 bulan aja dia bisa hidup di dalam perut, di tempat yang nggak ada udara, yang isinya air, ketuban. Dia bisa hidup tuh 9 bulan tuh. Kalau nggak ada latifnya Allah nggak bisa tuh, saudara. Sifat latifnya Allah Ta'ala. Habis itu begitu proses ngelahirin, dia bisa melalui jalur yang sempit, selamat hidup. Padahal palanya aja masih lembek tuh bayi, tulang belulangnya masih rapuh banget. Tengklek dikit palanya bisa bahaya. Yang namanya bayi, salah gendong dikit tuh tengklek palanya bisa bahaya. Tapi begitu proses ngelahirin bisa selamat. Siapa yang jaga itu semua? Allahul Latif, Al-Latif, Al-Latif, Allah Subhanahu wa taala, wa huwal Latiful Khabir. Sifat latifnya Allah luar biasa. La ilaha illallah ya Latif. Makanya di antara sebagian ulama mengatakan Ismullahil Azam. Ismullahil Azam Al-Latif. Kata-kata Al-Latif ini luar biasa. Ismullahil Azam. Sebagian ulama mengatakan ada di hadis itu disebutkan ada namanya nama Allah yang paling agung. Alladzi idza du'iya bihi ajabah.
yang kalau kita minta Allah dengan nama tersebut, maka Allah pasti akan ijabah. Itu nama itu dirahasiakan. Yang Allah kasih tahu para nabi, para rasul, aulia Allah, banyak Allah kasih tahu, banyak Allah ilhamkan. Apa sih nama Allah yang a'zam, yang paling agung, yang kalau itu nama pamungkas buat kita doa? Sebagian ulama mengatakan Ismullahil A'zam Al-Latif. Nama Allah yang agung itu yang kita doa, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Itu salah satu doa paling tokcer kalau manggil Allah dengan nama ya Latif. Dan para ulama menyebutkan biasanya zikir-zikir tertentu itu ada angka-angka yang cocok dengan zikir tersebut. Nah khusus ya Latif dicatat nih. Ya Latif itu angkanya ulama ngajarin 129 kali. Mi'ah tis'a wa ishrin. Ya Latif itu dibacanya 129 kali. Makanya diantaranya kalau mau semua urusan kita dimudahin oleh Allah, diajarkan oleh para ulama setiap habis subuh baca, setelah baca Wiridul Latif, setelah baca apa di antara wiridnya para aulia salihin, baca ya Latif 129 kali. Sebentaran rapi itu ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif 129 kali. Kalau lagi ada masalah lagi besar banget, nah ini diantaranya nih, ini saya ngalamin banget nih pas lagi masa-masa sulit, ketika negara angin menyerang Avatar waktu di penjara, masa-masa sulit, saya ngalamin banget nih keajaiban dari nama Allah ya Latif. Luar biasa, masalah-masalah yang kelihatannya bakal gede banget, yang kita belum tentu sanggup ngadepinnya, Allah kasih gampang, Allah kasih mudah, ngelaluinnya enak banget. Oh tuh waktu sih keadaannya genting luar biasa. FPI baru dibubarin, 6 laskar syahid dibunuh, Imam besar Habib Rizik ditangkap, rekening keluarga diblokir-blokirin, markas syariah diancam mau dibubar, pimpinan FPI ditangkap-tangkapin, saya termasuk saat itu, saudara. Habis itu nggak lama ada rencana terorisasi dengan melalui pintu Munarman dan lain sebagainya. Serem banget keadaannya. Manusia yang biasanya dekat boro-boro nongol aja gak berani. Tuh waktu kita harapan kita cuma Allah, udah kita sampai di titik yang kita nggak punya harapan kecuali Allah. Keadaannya genting, orang lihat kita aja udah ngeri. Tapi Allah kasih semuanya enteng, enak, nikmat. Bahkan termasuk saat-saat yang paling nikmat dalam hidup. Ketika itu, di antaranya rahasianya apa nih? Ya Latif, ya Latif. Nah, kalau ada lagi masalah gede banget, masalah besar, ente punya hajat besar banget, baca ya Latif 129 kali 129. Jadi 129 kali dikali 129 kali, sekitar sekian belas ribu, berapa? 15 ribuan apa ya? Itu kalau udah hajat yang genting banget, keadaan darurat, ya Latif 129. Ini diantara yang dibaca oleh Syekhuna Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri. Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri itu dulu di penjara sama komunis. Di penjaranya kalau saya masih enak di ruangan, beliau di penjaranya selti ini kayak sel tikus, sempit, cuma seukuran badan doang. Itu Habib Salim tuh di penjaranya begitu. Bahkan waktu itu mereka udah memutuskan untuk mengeksekusi Habib Salim, dihukum mati. Tapi Allah selamatin Habib Salim. Di antara rahasianya selamatnya beliau itu ya Latif nih. Ya Latif 129 dikali 129. Berapa 129? 16 ribu berapa ya? Hah? 16 ribu. Kalkulator dah sebentar. 16.641. Nah, segitu dah pokoknya. Ya, 16.641. Iya. Itu angka kalau udah dalam keadaan darurat, mendesak. Ada yang sakit, ada apa, ada hajat yang betul-betul udah mentok banget, udah nggak bisa baca itu, duduk dalam keadaan ada wudu, ngadep kiblat, baca ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Kalau langsung 16.000 sekian biasanya takut kelewatan, nanti ruwet akhirnya muter-muter. Nah, maka gimana caranya? Dibikin 129 kali 129. Jadi setiap baca 129 tandain 1, 129 lagi 2, 129 lagi 3. Tapi nanti Abu Yazid Muhammad bin Al Maliki ngajarin tuh, tergantung hajatnya apa. Kalau hajatnya ngadepin orang dolim, nanti setiap 129 ada ayat yang dibaca dikit. Kalau hajatnya urusan rezeki, setiap 129 ada ayat tuh yang dibaca dikit. Saya lupa, nggak hafal ayat-ayatnya apa aja. Jadi setiap 129 kali ada satu ayat yang dibaca. Habis itu mulai lagi dari ulang 129 lagi, ada ayat yang dibaca. Tipis satu baris. Salah satunya ini, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Cuman saya lupa ini fungsinya buat apa nih? Apa buat urusan rezeki, apa buat urusan ngadepin orang zalim, apa buat urusan apa? Ada beberapa ayat-ayatnya. Itu dalam kitab Abu Abul Faraj, Abu Yazid Muhammad bin Al Maliki mengajarkan itu.
Mudah-mudahan kita selalu diliputi lutufnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Latif ultuf bina. Ya latifan bi khalqih, ya aliman bi khalqih, ya khabiran bi khalqih ultuf bina. Ya latifan lam yazal ultuf bina. Innak latifun lam tazal ultuf bina. Kalau yang istiqomah baca latif, insyaallah tuh bakal dapat lutufnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Umar bin Abdul Rahman ngajarin setiap baca latif, ya latif enggak lepas tuh. Ya latifan bi khalqi, ya wahai yang maha latif kepada hamba-hambanya. Ya aliman bi khalqi, wahai yang maha mengetahui hamba-hambanya. Ya khabiran bi khalqi, wahai yang maha mengetahui hamba-hambanya. Ultuf bina, berikan kami lutufmu, kelembutanmu ya Allah. Ya latif, ya alim, ya khabir. Ya latifan lam yazal. Ya Allah yang senantiasa latif, senantiasa berlemah lembut kepada hambanya. Ultuf bina fi manazal, berikan kami kelembutan atas apa yang kau berikan kepada kami, atas apa yang terjadi. Innak latifun lam tazal, sungguhnya engkau senantiasa maha berlemah lembut kepada hambamu. Ultuf bina wal muslimin. Jelas? Faham? Insya. Dia nggak tahu, kata Allah Taala. Dia pikir Allah nggak dengar. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apa dia nggak tahu siapa yang menciptakan? Allah Al-Latif Al-Khabir. Terus dia pikir Allah nggak dengar apa yang disampaikan. Hasyawakallah. Kalau nggak sampai di situ, Allah tunjukkan di sini kebesarannya. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihil nusyur. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah yang menjadikan bagi kalian al-arda, bumi itu dhalulan, ay layyinah sahlatul masalik, bisa ditempuh. Allah yang menjadikan bagi kalian bumi itu bisa ditempuh. Kita bisa jalan di atas bumi. Maka kata Allah apa? Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah di berbagai sisi-sisi bumi, di berbagai belahan dunia berjalanlah. Kata Ibnu Katsir, "Ay safiru haitsu syi'tum min aqtariha." Lakukanlah perjalanan ke berbagai belahan dunia. Wa taraddadu fi agalibiha wa arjaiha. Ya, lakukanlah perjalanan di berbagai negara dan berbagai penjuru untuk nyari rezeki, untuk dagang, untuk ngambil pelajaran i'tibar. Allah bilang tuh, famshu fi manakibiha, jalanlah, lihat bumi itu, lihat. Wa kulu min rizqih, dan makanlah dari rezeki yang Allah sediakan di atas muka bumi. Kata Imam Al-Alusi, maksudnya di sini bukan cuma makan doang, yang disebut makan. Tapi maksudnya intafi'u, maksudnya intafi'u kathiran ma yu'abbar an wujuhil intifa' bil akal li'annahu al-aham al-'am. Nah, maksudnya pokoknya apa yang bisa dimanfaatin dari bumi, manfaatin. Yang penting dengan cara yang halal. Kata Allah, kulu min rizki, makan dari rezeki yang ada di atas muka bumi. Ini kata ulama nih, wa fil ayat dalilun ala nadbi tasabbub wal kasab. Di ayat ini menjadi dalil bahwasanya sunnah hukumnya kita nyari rezeki, sunnah. Tasabbub, nyari sebab untuk kita dapat rezeki itu sunnah, dagang, bercocok tanam, kemudian ternak atau di laut. Pokoknya nyari rezeki, nyari sebab rezeki itu hukumnya sunnah. Allah bilang wa kulu min famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Jalanlah di berbagai belahan bumi, belahan dunia, dan makan dari rezekinya. Cari rezeki itu di bumi. Nah, ulama mengatakan sunnah tuh. Sunnah hukumnya nyari rezeki. Makanya Nabi SAW bilang apa? Man amsaka lan min amali yadih amsa maghfuran lah. Siapa orang, ini kabar gembira nih buat yang lelah letih, kabar gembira buat gojek-gojek, kabar gembira buat yang dagang-dagang, kabar gembira yang lagi berusaha pagi-pagi, jam 7 pagi, jam 6 pagi udah keluar dari rumahnya buat nyari nafkah buat anak istrinya dari yang halal. Dengar kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amsaka lan min amali yadihi amsa maghfuran lah. Siapa orang yang di sore hari dia dalam keadaan lelah karena amali yadihi, karena usaha dengan tangannya. Lelah di sore hari, capek, lelah, letih karena usaha tangannya, amsa maghfuran lah,
maka dia datang sore hari dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah, nikmat Islam, nikmat. Ya, Islam itu sangat menghargai umat Islam yang berusaha cari rezeki halal buat keluarganya. Jadi dapat ampunan itu bukan hanya melalui istighfar aja. Di antara pintu ampunan Allah adalah cari rezeki yang halal. Berusaha nyari rezeki, nggak minta-minta. Amsa min amali yadih, kalan min amali. Di sore hari dalam keadaan kalan, kalil, mut'ab, kecapean. Karena usahanya dia cari nafkah, amsa maghfuran lah, maka dia dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, sallu ala Nabi Muhammad. Kurang terima kasih apa kita jadi umat Nabi, saudara? Kurang terima kasih apa? Nikmatnya luar biasa. Tinggal dijalanin aja, tinggal jalanin perintah Allah, jauhin larangan Allah, surga udah insyaallah. Udah kita ini tinggal bersyukur aja udah jadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain riwayat Imam Al-Baihaqi, ini berarti ini anjuran supaya umat Islam tidak nganggur. Nabi nganjurin umatnya Islam untuk tidak nganggur, karena Nabi nggak pernah jadi pengangguran. Nah, kalau ada yang bilang Nabi masa mudanya pengangguran, yang nikahin sama janda kaya nikahin pengangguran, ngaco tuh, nggak ngerti syariat, nggak ngerti ceritanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya nggak ada urusan sama politiknya, tapi pernyataannya salah. Ala kulli hal minta maaf, istighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu Wa Taala. Pernyataan itu salah, kata siapa? Nabi dagang, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengembala, ra'i. Dan Nabi ngajarin umatnya buat tidak nganggur. Nabi nggak demen umatnya nganggur, sampai didoain sama Nabi, orang capek karena kerja sore hari Allah ampunin dosanya. Dalam riwayat lain disebutkan, riwayat Imam Baihaqi, man talabad dunya halalan, siapa yang mencari dunia yang halal, wa ta'affufan 'anil mas'alah, dan dengan tujuan supaya dia nggak minta-minta, ngejaga dirinya dari minta-minta. Jadi nyari dunia yang halal supaya nggak minta-minta, wasa'yan ala iyalih, dan buat nafkahin keluarga, wa ta'attufan ala jarih, dan buat berlemah lembut kepada tetangganya, buat perhatian kepada tetangganya. Apa yang terjadi orang yang seperti ini, yang nyari harta halal supaya nggak minta-minta, buat nafkahin keluarga, buat bantu tetangga, laqiyallaha wa wajhu kal qamar lailatul badr. Nanti dia akan ngadep Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan wajahnya terang benderang seperti purnama di malam 15, saudara. Pahalanya buat orang yang capek kerja tuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Pernah pada suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi duduk sama sahabat-sahabatnya. Akhirnya ada satu anak muda, ya, gagah, kuat. Pagi-pagi udah jalan kerja. Anak muda nih. Pagi-pagi udah kerja anak muda. Ada sahabat ngomong begitu di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Weh, bagaimana nih yang begini nih? Masa kerja pagi-pagi, bukannya perang? Anak muda begini mestinya perang, gagah, berani, kuat. Apa jawaban Nabi SAW? Nabi belain tuh anak muda yang kerja, dibelain sama Nabi SAW. La taqulu hadza, kata Nabi jangan bilang begitu. Fa innahu kana yas'a ala nafsihi liyakuffa 'anil mas'alah wa yughniha 'anil nas fa huwa fi sabilillah. Kata Nabi jangan bilang begitu, kata Rasulullah. Fa innahu in kana, karena sesungguhnya dia yas'a ala nafsi, kalau dia berusaha bekerja liyakuffa 'anil mas'alah, supaya mencegah dirinya supaya enggak minta-minta, wa yughniha 'anil nas fa huwa fi sabilillah, maka berarti dia sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Kata Nabi, wa in kana yas'a ala bawain dha'ifain aw dhurriyyatin di'af liyughniyahum wa yakfiyahum fa huwa fi sabilillah. Kata Nabi, kalau dia kerja karena untuk nafkahin dua orang tuanya yang udah tua, udah sepuh, udah lemah, atau untuk membiayai anak-anaknya yang masih kecil, yang masih lemah, supaya mereka tercukupi, nggak minta-minta sama orang, fahuwa fi sabilillah, yang seperti itu juga sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana yas'a tafakhuran wa takatsuran fahuwa fi sabili syaitan. Kecuali kalau dia ngumpulin duit buat bangga-banggaan, buat memperkaya diri. Tujuannya memang dari awal buat memperkaya diri, buat bangga-banggaan, supaya kalau kaya bisa ngerendahin orang, bisa sombong. Itu baru kata Nabi, fahuwa fi sabili syaitan. Orang yang seperti itu sedang berada di jalannya setan. Jadi Nabi marah sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditegur, jangan rendahin orang yang lagi cari nafkah. Dia di jalan Allah. Kalau emang betul-betul cari nafkahnya buat mencukupkan diri, buat cukupkan keluarga, di jalan Allah. Nah, kecuali cari nafkahnya
buat sekedar tafakhur, buat memperbanyak harta yang nggak ada gunanya di jalan Allah, buat sekedar buat alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Banyak di antara kalian alhaakumut takatsur, kata Allah, kalian dibuat lalai dengan ngumpulin harta, sebanyak-banyaknya sibuk ngumpulin harta sampai nggak sadar. Alha, dibuat lalai sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai masuk kuburan baru sadar. Nah, makanya tadi tuh, kalau orang cari nafkah sekedar betul-betul buat mencukupkan diri, buat apa namanya, saudara, buat nafkahin orang tua, biasanya yang begitu tuh nggak sampai ninggalin majelis tuh. Saya ingat Habib Ahmad nasihatnya selalu bilang, doain kalau ada murid mau kerja didoain. Nggak ana doain, ente kerjanya lancar, yang sekiranya tetap istiqomah majelis. Nah, karena majelis juga kewajiban, cari nafkah kewajiban, majelis kewajiban. Masa cuma gara-gara kerja majelis seminggu sekali kagak bisa? Main gapli masih bisa, main FF Free Fire masih bisa, Mobile Legend masih bisa, ngongkrong nonton TV masih bisa, giliran majelis wah nggak sempet beb, kerja beb, alapu beb, maaf ya beb ya, maaf beb ya. Habibnya nggak rugi, ustadznya nggak rugi, entenya yang rugi. Justru tuh dengan ente ketika kerja tapi tetap thalabul ilm, menuntut ilmu, itu di dalam hadis disebutkan bahwasanya innallaha takaffala li talibil ilm birizqih. Allah tuh nanggung rezekinya thalibul ilm. Anda pernah jelaskan kalau nggak salah deh di sini. Allah tuh nanggung rezekinya orang yang menuntut ilmu. Loh bagaimana? Kan di Al-Qur'an udah ditanggung, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua binatang melata yang di atas muka bumi itu Allah udah tanggung rezekinya. Kok bagaimana nih? Kata di dalam riwayat disebutkan orang yang menuntut ilmu rezekinya ditanggung. Kata Imam Haddad, ada takaffulun khas ba'da takaffulin 'am. Ini tanggungan yang khusus. Kalau itu tuh wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha illa 'ala Allahi rizquha. Itu tanggungan umum semua makhluk. Tapi ada lagi tanggungan yang spesial dari Allah. Jaminan rezekinya ditanggung Allah. Siapa? Orang yang nuntut ilmu. Makanya pertahanin sampai mati kalau bisa status kita tetap dalam keadaan nuntut ilmu. Lagian majelis ilmu hiburan. Majelis ilmu itu hiburan hati. Pejabat-pejabat yang hartanya miliaran triliunan belum tentu bisa seneng gosidahan kayak ente. Maulaya, Maulaya, dengan senang, pikiran tenang, nggak ada pikiran. Biar kate garam udah mau habis, minyak udah mau habis, pas-pasan, senang. Yang orang duitnya miliaran triliunan belum tentu bisa begitu. Mau tidur aja mesti minum obat. Ente tidur nggak bisa dibangunin malah. Padahal duit pas-pasan. Itu ketenangan hati. Itu tiap hari sibuk ngejar dunia, membabi buta ngejar dunia. Masalul dhillil ladzi ana pernah mengutip syair itu. Masalud dunya alladzi tatlubuhu masalul dhillil ladzi yamshi ma'ak. Anta la tudriku muttabi'an wa idza wallaita anhu taba'ak. Perumpamaan dunia yang kamu kejar-kejar itu seperti bayangan. Ente ngejar bayangan ente, bisa nggak kira-kira nyusul bayangan? Nggak bisa. Makin ente lari, bayangan ente lebih cepat. Tapi kalau ente berbalik, itu bayangan ngikut apa kagak? Ngikut. Cari rezeki nggak apa-apa, kerja harus kewajiban. Tapi jangan sampai alhaakumut takatsur. Mencari harta itu bikin kalian lalai, sampai lupa majelis, lupa sholat, lupa zikir, lupa segala-galanya. La ilaha illallah. Akhirnya tuh duit yang udah dikumpulin sebanyak-banyaknya cuma dinikmatin ahli waris nanti. Cuma buat dinikmatin ahli waris. Ahli warisnya nggak dididik untuk hadir majelis. Akhirnya walau ngedoain tuh ahli waris ribut doang ujung-ujungnya. Ente udah nyari setengah mati dalam kubur, didoain juga kagak. Tapi kalau dibiasain hadir majelis, ya istiqamah, anak juga dibiasain, enak di dunia, enak di akhirat juga enak, insya Allah. Jelas ya? La ilaha illallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Al-Miqdam radhiyallahu anhu marfu'an, tapi marfu' dari Rasulullah berarti, ya. Ma anfaqa ar-rajulu 'ala nafsihi wa ahli waladi wa khadimi fa huwa shadaqah. Yang diinfakkan seseorang untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk anaknya, untuk khadimnya, pembantunya, fa huwa shadaqah. Itu adalah sedekah dari dia. Jadi itu kita ngasih nafkah ke anak, ke bini, jangan dianggap sia-sia begitu aja. Itu dihitung pahala sedekah oleh Allah Subhanahu
Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, ayul kasbi atyab, ya Rasulullah, penghasilan apa yang paling bagus ya Rasulullah? Penghasilan apa yang paling bagus ya Rasulullah? Amalur rajuli biyadih, kata Rasulullah, yang pertama seseorang yang kerja dengan tangannya langsung, cocok tanam tuh, bekerja dengan tangan langsung tuh, amalur rajuli biyadih, itu diantara pekerjaan terbaik tuh. Dan yang kedua kata Nabi, kullu bai'in mabrur, setiap jual beli yang mabrur. Jadi bukan haji doang yang mabrur, jual beli mabrur juga ada. Bagaimana tuh jual beli yang mabrur, Habib? Kata ulama, al mabrur alladzi la yukhalituhu kadzib wala syai'un minal ma'athim, ay la syubha wala khiyana wala khadi'ah. Jual beli yang nggak dicampur dengan bohong. Ini saya modalnya aja udah 50.000 ini, saya kasih ke antum 45.000. Udah ketahuan banget bohongnya, ngapain dagang kalau rugi? Tolong, nggak usah pakai bohong, jujur aja, Pak, ini kalau bapak nawar segini saya rugi, udah bilang aja apa adanya. Atau bapak kalau nawar segini untung saya nggak kekejar, Pak, nggak kekejar segitu, nggak bisa, Pak, untuk jujur aja. Apa salahnya sih jujur? Karena kalau udah jual beli dibarengin sama bohong, nggak mabrur tuh, nggak mabrur. Bilangnya original padahal KW, bilangnya asli padahal black market. Hati-hati nih sekarang, apalagi COD itu banyak yang suka nipu, COD, banyak yang suka ketipu karena kita nggak tahu langsung dan sebagainya. Buat yang dagang dan yang beli, dua-duanya takutlah sama Allah Subhanahu. Kalau mabrur, jujur, nggak ada bohong, kemudian nggak ada nipu, nggak ada syubhat, nggak ada pengkaburan, itu namanya kullu bai'in mabrur, kata Nabi. Termasuk jual beli yang mabrur, itu termasuk penghasilan terbaik yang disebut oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas atau tidak? Jadi kata Nabi, kulu min rizki, makan dari rezekinya. Allah bilang nih, dalil jadi dalil bahwasanya kita dianjurin nyari rezeki. Jadi dalil tuh. Makanya Luqmanul Hakim radhiyallahu an itu mengatakan kepada anaknya, istaghni bil kasbil halal 'anil faqr. Ya, cukupkanlah dirimu dengan penghasilan yang halal. Cukupkanlah dirimu dari kefakiran dengan penghasilan yang halal. Fa innahu maftaqara ahad qattu ila abahu salasu khisal. Soalnya orang kalau udah fakir biasanya dia ketimpa 3 hal. Kata Luqmanul Hakim. Orang kalau udah fakir dia tertimpa 3 hal. Yang pertama, riqatun fi dinihi, agamanya tipis, gampang dibeli. Kadzal faqru an yakuna kufron, berapa banyak gara-gara kefakiran ujung-ujungnya lari kepada kekufuran. Kadang-kadang terjadi kristenisasi gara-gara apa? Beras, gara-gara Indomie di pelosok-pelosok, suruh pindah agama, mau na'udzubillah men, akhirnya disuruh begini ngelakuin haram gara-gara udah deh, yang penting kagak dipecat sama bos, yang penting dapat gaji sama bos. Disuruh ninggalin sholat, ayo, disuruh maksiat, ayo, disuruh nipu orang, ayo, disuruh menjarain orang yang nggak bersalah, ayo, yang penting nurut sama bos. Riqatun fi dini, orang kalau kefakiran itu jadi lemah agamanya. Kemudian yang kedua, yang tertimpa oleh orang fakir apa? Dha'fun fi aqli, akalnya lemah. Dha'fun fi aqli, akalnya lemah. Biasanya akalnya ujung-ujungnya kalah sama duit. Wa dhahabu muru'atih, dan biasanya harga dirinya suka nggak dihargain sama orang lain ketika fakir. Nah, kata Luqmanul Hakim, istaghni bil kasbil halal 'anil faqr. Ya, berusahalah cari rezeki. Cari cukupi dirimu dari kefakiran dengan mencari rezeki yang halal. Dan wa'adham min hadhihi thalath, kata Luqmanul Hakim, dan lebih dahsyat dari 3 ini apa? Istighfafun nasibih, direndahin sama orang lain. Kalau udah fakir direndahin sama orang lain. Maka berusaha, kata Luqman, berusaha cari rezeki yang halal supaya kita nggak jadi fakir. Jelas ya? La ilaha illallah. Allah. Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu ketika ditanya, "Ma taqulu fi man jalasa fi baitihi aw masjidihi wa qala la a'mal syai'an hatta ya'tini rizqi." Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, "Bagaimana menurutmu tentang orang yang cuma duduk di rumahnya doang atau di masjid aja, terus dibilang, Pak, saya nggak mau kerja apa-apa sampai rezeki datang sendiri ke saya. Kalau ada rezeki nggak kemana?" Alasan begitu dijadiin alasan buat malas, buat nggak kerja. Imam Ahmad bin Hanbal ditanya tuh, bagaimana wahai Imam Ahmad bin Hanbal kalau ada orang yang model begitu?
Saya nggak mau kerja, pokoknya biarin rezeki yang datang dah, duduk aja di rumah. Di masjid aja dah, di masjid nggak mau kerja. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Hadza rajulun lam yasma'il ilm. Ini orang begini kagak ngaji. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang begini kagak nggak ngaji. Wa kana ashabu Rasulullah yattajirun fil barri wal bahri wa ya'malun fi nakhilihim wal qudwa bihim. Sahabat-sahabat Nabi berdagang. Ada yang di darat, ada yang lewat laut dagangnya. Mereka kerja, ada yang nanam korma, ada yang punya perkebunan. Wal qudwa bihim, kata Imam Ahmad bin Hanbal, dan mereka adalah sebaik-baiknya contoh para sahabat-sahabatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas atau tidak? Beb, kan kita disuruh tawakal, Beb. Kan disuruh tawakal. Ya, ngapain kerja, Beb? Tawakal aja udah. Kalau dalil dia, "Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama razaqat tayr taghdu himasa wa taruhu bitana." Ya, kata bawa hadis. Kata Nabi SAW, kalau kalian betul-betul tawakal, maka Allah akan kasih kalian rezeki seperti burung. Burung nggak punya akal, nggak punya otak, keluar rumah dalam keadaan lapar, balik ke kandangnya udah kenyang burung. Nah, ya, burung dikasih rezeki sama Allah, nggak ada akal. Kalau kalian betul-betul tawakal, nggak usah khawatir, burung aja dapat rezeki, apalagi kalian. Ini benar, hadis ini benar, tapi ente udah sampai magom itu belum? Jangan-jangan ente sampai pada magom, ada namanya istilah makom kasab, ada makom tajrid. Kalau orang masih levelnya makom kasab, kemudian pengen tajrid nih udah, pokoknya nyerahin rezeki, udah urusan Allah, saya fokus ibadah doang. Ada makom seperti itu, tapi itu betul untuk orang-orang yang tawakalnya udah tinggi, yang nggak ngelihat matanya ke harta orang. Kalau ngomongnya tawakal, tapi begitu orang lewat, wah ngasih duit maka gak nih ke gua nih. Nggak boleh lihat orang kaya dikit, pelit banget nih kagak ngasih ke gua. Matanya panjang, itu tawakal bohong namanya. Itu males, nggak mau kerja. Ada orang tajrid betul-betul cuma ibadah, udah ibadah, rezeki datang ke dia. Fokus untuk Allah Ta'ala, tapi hatinya benar-benar nggak ngarepin dunia. Tajrid tuh, itu pakai hadis tadi tuh. Tapi kalau yang masih matanya ngelihat ke sono, ke sini, ngelihat rezeki tetangga, panjang matanya, ngarepin ini, ngarepin itu, akhirnya setiap ada orang datang ngarepinnya dikasih duit, orang balik kagak ngasih, kecewa, dimaki-maki, pelit banget, medit, pantat kuning dan lain sebagainya. Itu namanya bukan tawakal, malas kerja ente yang model begitu. Jelas atau tidak? Paham? Nah, akhirnya ada sekelompok orang, ya, marra Umar radhiyallahu anhu biqaumin. Usain Umar bin Khattab ngelewatin sekelompok orang, ya, biqaumin. Ya, sekelompok orang ditanya sama Umar, "Man antum? Siapa kalian?" Mereka jawab, "Al-mutawakkilun." Kami orang-orang yang tawakal. Orang-orang yang tawakal, nggak mau kerja, duduk aja udah. Apa kata Sayyidina Umar? "Bal antum al-mutawakkilun." Ente bukan orang-orang tawakal, ente orang yang pura-pura tawakal. Kata Sayyidina Umar, bukan tawakal, ente duduk begini nggak mau kerja, diem aja, nunggu rezeki datang. Bukan tawakal, pura-pura tawakal. Kata Sayyidina Umar, innamal mutawakkil rajulun alqa habba fi batnil ard wa tawakkal ala rabbih. Orang yang tawakal itu orang yang udah ngelempar bibit di bumi, kemudian diurusin, setelah itu diserahin ke Allah. Tumbuh nggak tumbuhnya diserahin ke Allah, itu baru tawakal. Usaha dulu apa kagak? Usaha dulu, setelah itu serahin kepada Allah. Allah keluar dari rumah pagi-pagi cari penumpang, habis itu dapat nggak dapat diserahin kepada Allah. Dagang, buka toko, urusan rame nggak rame serahin kepada Allah. Itu baru namanya tawakal, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Jangan ente males-malesan pakai dalil tawakal. Jelas atau tidak? Kecuali kalau udah makom tajrid lain. Ada makom-makom aulia salihin yang sampai pada makom tajrid, tapi artinya benar-benar udah nggak ada dunia tuh, tapi Allah tumpahin dunia ke dia. Nah, kalau belum sampai ke level itu, tawakalnya tetap harus dibarengi dengan ikhtiar. Makanya imam besar tuh di gosidinya, usaha tanpa doa, sombong pada siapa? Allah. Doa tanpa usaha kosong dari berkah. Allah. Doa itu tawakal.
Usaha itu ikhtiar. Ikhtiar mesti dibarengin dengan tawakal. Tawakal dibarengin dengan ikhtiar. Jelas? Paham? Nah, jadi itu konsep tawakal itu begitu. Lempar dulu bibit. Urusan numbuh nggak numbuh itu baru tawakal diserahin ke Allah Ta'ala. Buka dulu toko, rame nggak rame baru tawakal serahin ke Allah Ta'ala. Bergerak dulu keluar, urusan ada yang japri nggak japri itu tawakal namanya. Jelas apa kagak? Faham? Insya mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat.